Pernah nggak sih lu ngerasa kayak gini? Tiap kali jatuh cinta, ujung-ujungnya lu selalu terjebak sama orang yang sama toksiknya. Awalnya manis banget, kayak drama Korea lah. Tapi lama-lama, lu sadar, kok pola ini kejadian lagi? Padahal udah janji sama diri sendiri. Next time, gue gak bakal milih yang kayak gini lagi. Tapi tetap aja, kejeblos lagi. Nah, kalau lu ngerasa relate, jangan skip. Karena gue bakal kasih tahu kenapa otak lu sebenarnya lebih nyaman sama hubungan yang bikin lu sakit hati. Yes, lu gak salah denger. Otak lu tuh nyaman sama sakit hati. Video kali ini kita bakal ngebedah bareng kenapa sih kita sering kali terjebak di pola tersebut dan gimana caranya buat pelan-pelan keluar dari lingkaran yang sama. Biar lu gak mikir, mendingan jomblo dan biar lu gak ngerasa stres di hubungan dan gak stay di hubungan meskipun pada akhirnya ya cerai dan fuck up. Welcome to Dating Series. Jadi gini brosis, lo pasti mikir cinta tuh sesimpel, gue suka karena dia cakep, gue cocok karena kita nyambung ngomongnya, atau ya udah, karena vibes-nya enak aja. Tapi ternyata cinta tuh gak sesederhana itu. Kadang cinta justru jadi jebakan. Bukan jebakan Batman, tapi jebakan pola lama yang udah terbentuk dari kecil. Misalnya gini, lo dari kecil tumbuh di rumah yang dingin. Bukan dingin kayak AC 16 derajat, tapi dingin secara emosional. Orang tua lo jarang ngobrol soal perasaan, jarang meluk, jarang bilang sayang. Lo jadi mikir, oh, mungkin satu-satunya cara biar gua dianggap itu kalau gua nurut. Kalau gua jadi anak baik, kalau gua nggak bikin masalah. Nah, pola ini tanpa sadar kebawa sampai lo gede. Jadi, waktu lo ketemu pasangan yang cuek, yang dingin, bahkan toksik, lo malah ngerasa, wah, familiar nih rasanya. Lo bisa aja kesel sama dia, tapi di sisi lain ada rasa aneh yang bikin lo lengket. Kayak, ini cinta yang gua kenal dari dulu. Padahal kalau dipikir logis, lo gak suka diperlakuin gitu. Deep down lo sebenarnya pengen pasangan yang perhatian, yang hangat, yang bisa dengerin cerita lo. Tapi setiap kali ada orang yang baik banget sama lo, justru lo bingung sendiri. Malah kabur. Kayak, kok dia terlalu baik ya? Kayaknya ada yang aneh deh. Akhirnya apa? Lo balik lagi ke orang-orang yang toksik. Kayak lingkaran setan. Dan yang lebih ngeselin, tiap kali putus lo bilang, oke, next time gue bakal cari yang beda. Tapi entah kenapa, endingnya tetap sama. Orangnya beda, mukanya beda. Tapi sifatnya mirip lagi. Sama-sama nyakitin, sama-sama bikin lo overthinking, sama-sama bikin lo capek. Nah, lo kebayang nggak sekarang? Sebenarnya lo tuh bukan jatuh cinta sama orangnya. Lo jatuh cinta sama pola lama yang otak lo udah anggap sebagai cinta versi asli. Jadi meskipun itu nyakitin, otak lo tuh tetap ngejar. Karena rasanya familiar. Kayak balik ke rumah lama, meskipun rumahnya bocor, pengap, dan bikin lo gak nyaman. Tapi karena itu yang udah biasa lo rasain dari kecil, ya lo betah aja. Coba deh lo bayangin, jatuh cinta sama orang toksik itu ibarat lo punya playlist lagu galau di Spotify. Lo udah tahu lagunya bikin mellow, bikin hati lo sakit, bikin lo kepikiran mantan. Tapi entah kenapa, tiap malam lo klik lagi. Padahal lu punya ratusan lagu lain yang lebih asik, lebih bikin semangat. Nah, hubungan toksik tuh kayak gitu. Otak lu udah kebiasa sama lagu galau itu, udah kebiasa sama rasa sakit itu. Jadi pas ada orang yang datang dengan lagu baru, yang lebih ceria, lebih sehat, lu malah skip. Karena buat lu rasanya asing, kayak, ini bukan gua banget. Akhirnya, apa? Lu balik lagi ke lagu lama, meskipun bikin hati lu hancur. Karena otak lu mikir, ya udahlah, at least gue familiar sama rasa sakit ini. Parahnya, kadang lu bahkan romantisasi sakit itu. Lu bilang, ya namanya cinta emang harus berkorban, harus sakit. Padahal itu bukan cinta sehat, brosis. Itu cuman pola lama yang lu ulang-ulang tanpa sadar. Nah, sekarang coba lu tanya ke diri sendiri, lu beneran jatuh cinta sama orangnya? Atau sebenarnya lu jatuh cinta sama rasa familiar dari luka lama lu? Kalau jawaban lo yang kedua, berarti jelas. Bukan pasangan lo yang salah pilih terus, tapi ada bagian dari diri lo yang masih nyaman hidup dalam pola toksik itu.
Dan ini yang bikin lo susah move on dari siklus setan itu. Nah, kalau udah sampai sini, lo mulai sadar kan? Ternyata bukan soal dia ganteng, cantik, mapan atau enggak. Tapi soal kenapa otak lo ngerasa familiar sama pola tertentu. Jadi biar lebih gampang dipahami, gue kasih tahu nih. Dalam psikologi ada satu konsep keren banget yang namanya attachment style. Simpelnya, attachment style itu blueprint, cetakan, tentang gimana lo ngebangun hubungan sama orang lain. Ini terbentuk sejak lo kecil, dari gimana orang tua lo atau orang terdekat lo dulu memperlakukan lo. Dan gila ya, cetakan ini bisa kebawa sampai lo dewasa, bahkan sampai lo pacaran atau nikah. Bayangin gini, lo tumbuh di rumah yang aman, penuh cinta, penuh perhatian. Lo ngerasa dihargai, lo ngerasa kalau lo cerita bakal didengerin. Maka pas lo gede, lo cenderung punya pola yang sehat juga dalam hubungan. Lo percaya bahwa cinta itu aman, stabil, dan gak perlu drama. Tapi kalau lo tumbuh di rumah yang chaos, dingin, penuh teriakan, penuh cuek, maka blueprint lo juga kebentuk dari situ. Lo jadi terbiasa sama cinta yang tarik ulur, yang gak jelas, yang bikin overthinking. Dan akhirnya tanpa sadar, lo cari pasangan yang mirip sama vibe itu. Jadi bukan cuma soal gue suka sama yang ganteng atau gue cocok sama yang lucu. Lebih dalam dari itu, otak lo ngejar pola yang familiar. Cinta yang sehat bisa lo tolak, cinta yang toksik malah lo peluk erat. Nah, buat bikin lebih jelas, gue mau kasih tahu ada 4 tipe utama attachment style. Secure attachment. Ini yang paling sehat, orangnya gampang deket, bisa bilang enggak dan enggak takut kehilangan. Anxious attachment. Ini yang overthinking, takut ditinggal, clingy banget. Avoidant attachment. Ini kebalikannya, yang cuek, suka kabur, susah kebuka. Fearful avoidant. Nah, ini combo paling ribet, kadang pengen deket, kadang takut disakiti. Jadi moodnya kayak roller coaster. Dan coba lo tebak, mayoritas dari kita di generasi ini banyaknya jatuh di anxious atau avoidant. Makanya gak heran hubungan jadi tarik ulur, ghosting, drama gak kelar-kelar. Lo ngerti kan sekarang kenapa playlist galau lo gak pernah ganti? Oke, sekarang kita masuk ke inti dagingnya, brosis. Gue bakal bahas 4 jenis attachment style. Sambil lo dengerin, coba lo cocokin. Kira-kira lo jatuhnya ke yang mana? Yang pertama, secure attachment. Ini yang paling sehat. Orang dengan pola ini tuh biasanya nyaman jadi diri sendiri, gampang deket sama orang, dan kalau ada masalah, mereka bisa bilang enggak, tanpa drama. Contohnya, lo punya pasangan, terus dia bilang, gue pengen me time dulu ya, main sama temen gue. Nah, kalau secure, lo bisa jawab, oke, have fun ya, tanpa mikir aneh-aneh. Nggak ada tuh pikiran, wah jangan-jangan dia selingkuh. Orang secure biasanya percaya diri, bisa kasih sayang tanpa takut kehilangan. Dan kalau udah nggak cocok, ya bisa cabut dengan sehat. Simple, nggak pakai tarik ulur. Yang kedua, anxious attachment. Nah ini kebalikannya. Orang anxious biasanya takut banget ditinggalin, overthinking parah. Misalnya pasangan lo telat, bales chat 10 menit. Di kepala orang anxious itu udah kayak 10 jam. Kenapa dia nggak bales? Dia lagi sama siapa? Jangan-jangan udah nggak sayang lagi sama gue? Orang anxious tuh clingy, butuh kepastian terus. Mereka bisa ngechat 20 kali cuman buat nanya, kamu lagi apa? Dan lucunya, kadang pasangan mereka jadi capek sendiri. Yang ketiga, avoidant attachment. Nah ini yang cuek dan susah kebuka. Orang avoidant biasanya ngerasa nggak nyaman kalau terlalu deket sama orang lain. Misalnya lu lagi curhat serius, mereka bisa jawab santai kayak, oh ya udah, sabar aja, terus ganti topik. Padahal lu pengen didengerin. Mereka gampang kabur kalau hubungan udah terlalu dalam. Kayak pas lu bilang, aku serius sama kamu, yuk kita pikirin masa depan bareng, mereka malah mikir, wah terlalu berat nih, mending cabut ah. Yang terakhir, fearful avoidant atau disorganized.
Nah, ini campuran antara anxious sama avoidant. Bisa dibilang roller coaster banget. Kadang mereka pengen deket terus, kadang tiba-tiba ngejauh. Misalnya hari ini mereka super romantis, ngebombardir lo dengan perhatian. Besoknya, mereka ghosting, ada kabar. Lo bingung, mereka juga sebenarnya bingung sama diri mereka sendiri. Dan kalau lagi stres, mereka bisa jadi drama banget, emosional banget. Tapi beberapa hari kemudian, balik lagi manis kayak awal ketemu. Nah, yang menarik adalah pola ini bukan cuma ngaruh ke hubungan romantis doang, tapi juga ke kerjaan, pertemanan, bahkan ke cara lo ngelihat diri sendiri. Contoh, orang anxious di kerjaan bisa jadi tipe yang takut dimarahin atasan. Jadi overwork buat nyenengin bos. Orang avoidant bisa jadi tipe yang gampang resign kalau ada konflik kecil. Jadi attachment style ini tuh kayak blueprint hidup lo. Dan kabar buruknya, selama lo gak sadar pola lo yang mana, lo bakal kejebak terus di siklus yang sama. Tapi kabar baiknya, blueprint ini gak permanen. Bisa banget lo ubah, asal lo tahu caranya. Oke brosis, kayak yang gue janjiin tadi, gue bakal kasih 3 langkah praktis yang bisa lo pakai buat mulai keluar dari lingkaran toxic relationship. Dan percayalah, ini bukan teori doang, tapi hal-hal kecil yang kalau lo lakuin, bisa jadi game changer banget buat hidup lo. Langkah pertama, kenali pemicu. Lo harus jujur dulu sama diri sendiri. Tulis, catat, atau bahkan bikin jurnal kecil di momen apa lo biasanya jadi clingy, di situasi apa lo tiba-tiba kabur. Misalnya, lo jadi overthinking tiap kali pasangan telat bales chat. Atau lo selalu ketarik sama cowok atau cewek cuek yang bikin lo ngejar-ngejar validasi. Nah, dengan lo ngeh, lo jadi bisa sadar, oh ini pola lama gua nih yang kebawa. Karena selama lo gak sadar, lo bakal jalan autopilot. Dan autopilot itu yang bikin lo jatuh ke orang toksik lagi dan lagi. Langkah kedua, bangun kepercayaan sama diri sendiri. Ini penting banget. Karena seringkali alasan kita settle sama orang toksik itu, kita nggak percaya diri. Kita mikir, ya udahlah, yang penting ada yang mau sama gua. Padahal kalau lu nggak percaya diri, lu bakal nerima standar seadanya. Jadi, mulai bangun trust sama diri lu sendiri. Gimana caranya? Upgrade diri lu. Entah itu lu improve penampilan, skill, karir, atau mental health. Misalnya, lu cowok, kerja dulu, dandan dikit, biar lu ngerasa lebih ganteng dan punya value. Atau lu cewek, lu bisa belajar skill baru, kerja, atau bahkan mulai usaha kecil-kecilan. Semakin lu percaya diri, semakin lu sadar, gue layak dapet yang lebih baik. Dan langkah ketiga, ubah lingkungan lo. Percaya deh, gak akan bisa healing kalau lingkungan lo toksik. Kalau temen lu aja kerjanya gosip, selingkuh, ngejelekin orang, jangan heran kalau mindset lu juga keikut. Jadi mulai pilih circle yang sehat. Cari komunitas, temen, atau bahkan mentor yang bisa jadi support system lu. Karena kalau lu dikelilingi orang sehat, lama-lama lu sadar, oh ternyata ada ya hubungan yang nggak drama, nggak toksik, tapi tetap fun. Dan ingat brosis, lu nggak harus ngerjain semua ini sekaligus. Lu gak harus langsung berubah dalam semalam. Yang penting setiap langkah kecil lu jalanin. Karena sadar aja udah 1% lebih maju dibanding orang-orang yang sampai tua gak pernah sadar pola mereka toksik. Nah pertanyaan sekarang, setelah lu tahu pola lu apa dan tahu langkah awalnya, gimana caranya biar lu benar-benar bisa transformasi jadi secure attachment? Itu yang bakal gue bedah di video selanjutnya. Oke brosis, gue pengen lo ingat satu hal penting dari semua yang kita bahas hari ini. Cinta itu bukan soal lo ketemu orang yang sempurna. Cinta itu soal gimana lo nyembuhin diri lo sendiri dulu, supaya lo bisa bedain mana cinta yang sehat dan mana luka lama yang kebungkus manis. Jangan biarin masa lalu nulis ulang masa depan lo. Kalau dulu lo tumbuh di lingkungan yang dingin, cuek, atau penuh drama, itu bukan berarti lu ditakdirin buat ulang pola yang sama. Lu bisa banget
jadi versi baru dari diri lo. Gue tahu ini nggak gampang. Lo mungkin bakal relapse, balik lagi ke mantan toksik, atau masih ke-trigger kalau chat nggak dibales. Tapi percayalah, setiap kali lo sadar pola itu, lo udah menang satu langkah. Lo udah nggak buta lagi. Dan bayangin, kalau lo konsisten pelan-pelan healing, lo bisa punya hubungan yang tenang, aman, fun, tanpa drama nggak jelas. Lo bisa bilang ke diri lo sendiri, gue layak dapet cinta yang sehat. Jadi kalau lo ngerasa video ini bikin lo ngeh sama diri lo, jangan simpen sendiri, share ke temen lo yang mungkin juga lagi terjebak di hubungan toksik. Karena siapa tahu, ini bisa jadi wake up call buat mereka juga. Dan buat lo yang pengen bener-bener transform jadi versi secure attachment, stay tune, karena di video berikutnya gue bakal bedah step by step gimana caranya biar lo bisa upgrade blueprint cinta lo. Jangan lupa klik subscribe biar lo nggak ketinggalan, karena perjalanan healing ini nggak cuma sekali tonton, tapi perjalanan panjang bareng-bareng. Gue temenin lo.